Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai topik pengembangan media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Perkenalkan, nama saya Komarif Damayanti, 221202172, bersama rekan saya, Aidi Payanti, dengan NIM 221202103. Next slide. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari media pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian dari kurikulum Merdeka. Kemudian, kita akan membahas mengenai cara pengembangan media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai implementasi media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Next slide. Nah, kita akan membahas pengertian media pembelajaran. Definisi media pembelajaran secara umum. Secara umum, media pembelajaran adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memantapkan apa yang dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Adapun tiga pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Scarf pada tahun 1977. Definisi media pembelajaran menurut Scarf adalah sebuah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, menurut Briggs pada tahun 1977, ia mengatakan bahwa media pembelajaran diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menurut Azhar pada tahun 2011. Pengertian media pembelajaran menurut Azhar adalah alat bantu pada proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Lebih lanjut dijelaskan oleh Azhar bahwa media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Next slide. Kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum merdeka. Apa sih itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah istilah yang mengacu pada pendekatan baru dalam penyusunan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Merdeka Belajar, inisiasi Nadiem Makarim, menjadi suatu kebijakan pertama kali disampaikan pada Hari Guru pada tanggal 25 November 2014. Mereka Merdeka Belajar adalah belajar yang luasa, bebas, tidak terikat, yang menggerakkan peserta didik agar mengembangkan seluruh potensi mereka agar mencapai kapabilitas intelektual, moral, dan keterampilan lainnya. Next slide. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ada 6, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis video, yang kedua pembelajaran berbasis aplikasi, kemudian ada pembelajaran berbasis web, yang keempat ada pembelajaran berbasis game, yang kelima ada pembelajaran berbasis podcast, dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis simulasi virtual. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis video. Pada pembelajaran berbasis video, guru dapat membuat video pembelajaran yang interaktif, yang mencakup materi pembelajaran, demonstrasi praktik, atau penjelasan konsep yang sulit. Video ini dapat diunggah ke platform pembelajaran online atau dapat dibagikan kepada siswa melalui media sosial atau aplikasi pesan. Yang kedua ada pembelajaran berbasis aplikasi.
Guru dapat mengembangkan aplikasi pembelajaran yang khusus dirancang untuk membantu siswa memahami materi dengan cara yang menarik. Nah, aplikasi ini dapat berisi kuis interaktif, latihan soal, atau simulasi yang membantu siswa mempraktikkan pemahaman mereka secara mandiri. Siswa dapat mengunduh aplikasi ini melalui smartphone mereka dan menggunakan aplikasi tersebut untuk belajar di luar kelas. Yang ketiga, pembelajaran berbasis web. Guru dapat membuat situs web pembelajaran yang berisi sumber daya pendukung seperti materi pembelajaran, modul, video, tautan ke sumber daya belajar eksternal. Nah, siswa dapat mengakses situs web ini untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi pembelajaran atau mengakses materi tambahan untuk pengayaan diri mereka. Kemudian yang keempat ada pembelajaran berbasis game. Guru dapat mengembangkan permainan yang edukatif yang dapat diakses oleh siswa sebagai alat bantu belajar. Permainan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep pelajaran dengan cara yang menyenangkan dan juga pasti menantang. Siswa dapat bermain game ini di komputer, tablet, ataupun smartphone mereka untuk melatih kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan materi pembelajaran. Kemudian yang kelima ada pembelajaran berbasis podcast. Guru dapat membuat podcast pendidikan yang berisi edukasi, wawancara, atau cerita inspiratif yang terkait dengan materi pelajaran. Siswa dapat mendengarkan podcast ini di perangkat mereka sendiri, seperti smartphone ataupun pemutar musik, sehingga mereka dapat secara fleksibel sambil melakukan kegiatan yang lain. Podcast juga dapat disertai dengan ringkasan materi atau catatan penting yang dapat diakses oleh siswa untuk membantu mereka memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis simulasi virtual. Nah, guru dapat menggunakan teknologi simulasi virtual untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak atau kompleks. Misalnya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, guru dapat menggunakan simulasi virtual untuk mengajarkan tentang tata surya, tentang struktur atom atau reaksi kimia. Siswa dapat berinteraksi dengan simulasi ini dan melakukan eksperimen virtual untuk mengembangkan pemahaman mereka. Next slide. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Ayu, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi hari ini, yaitu implementasi media pembelajaran. Terdapat 5 implementasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual. Yang media visual adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau konsep melalui gambar, ilustrasi, diagram, grafik, atau foto. Contohnya termasuk poster, slide presentasi, gambar proyeksi, peta, atau model visual. Yang kedua yaitu media papan atau buku. Media papan atau buku merujuk pada penggunaan papan tulis atau buku cetak sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Papan tulis digunakan untuk menulis dan menjelaskan konsep atau informasi, sedangkan buku cetak berisi teks dan gambar yang mendukung pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu media audio atau lagu. Media audio melibatkan penggunaan suara atau lagu sebagai alat pembelajaran. Hal ini dapat berupa perekaman suara, pemutaran lagu, atau rekaman suara untuk mendemonstrasikan konsep atau memberikan penjelasan. Yang keempat yaitu media audio visual. Media audio visual menggabungkan unsur suara dan gambar dalam satu media. Ini dapat berupa video pembelajaran, presentasi slide yang disertai dengan narasi, atau animasi yang didukung oleh suara untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap. Yang terakhir yaitu film animasi. Film animasi adalah jenis media yang menggunakan teknik animasi untuk menyampaikan informasi atau cerita. Dalam konteks pembelajaran, film animasi dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks,
memvisualisasikan proses-proses yang sulit dipahami, atau menghidupkan cerita yang menarik untuk menarik minat siswa. Penggunaan media-media tersebut dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran, memberikan variasi dalam penyampaian informasi, serta memperkaya pengalaman belajar secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita saksikan video animasi urgensi penggunaan media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel eGuru TV. Di video kali ini kita akan membahas urgensi penggunaan media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Pada saat ini telah diterapkan kurikulum Merdeka untuk membantu segala ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat adanya COVID-19. Dalam penerapan kurikulum Merdeka tersebut terdapat urgensi penggunaan media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka sendiri memiliki karakteristik seperti pembelajaran berbasis proyek, fokus kepada materi esensial, dan juga fleksibilitas bagi guru dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala hal yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga menimbulkan perhatian dan minat siswa untuk belajar. Untuk dasar penggunaan media pembelajaran sendiri adalah sebagai berikut. Tahap sensori motor, 0-24 bulan. Tahap praoperasional, 2-7 tahun. Tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Penggunaan media pembelajaran tersebut sangatlah penting. Adapun pentingnya penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Pembelajaran menjadi lebih menarik. Proses pembelajaran lebih interaktif. Efisiensi waktu dan tenaga. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. Untuk itu, untuk dalam memilih atau menggunakan media pembelajaran terdapat beberapa hal yang harus dipahami. Hal tersebut adalah sebagai berikut. Memilih karena guru tahu kriterianya. Tidak ada media terbaik, tergantung tujuan. Menggunakan beragam media. Carilah media yang membuat siswa lebih aktif. Guru mempelajarinya sebelum digunakan siswa. Jadi, kesimpulan untuk materi saat ini yaitu media pembelajaran adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memantapkan apa yang dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Dalam kurikulum Merdeka, belajar media pembelajaran sangat berperan penting karena dapat meningkatkan semangat, kreativitas, dan juga interaksi siswa di dalam suatu pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami atas kesempatannya dan terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Untuk akhir kata kami tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om.